Shalom. Shalom. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat kembali beribadah pada minggu ini. Sebelum ibadah kita mulai, kita ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari bersaat teduh sejenak. Terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyambut Tuhan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini dengan votum di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Hallelujah.
gereja, jemaat silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap kelemahan yang telah kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada saat ini yang terambil dari Mazmur 6 ayat 7 sampai 11. Demikian Mazmur bagi Tuhan. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Bapak Ibu, terpujilah Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap apa yang kita doakan. Tuhan memberikan apa yang kita minta. Untuk itu kita patut bersukacita atas setiap rahmat yang telah Tuhan berikan. Sebagai wujud sukacita kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Pujian sukacita kita naikkan dari buku pujian nomor 289. Sukacita surgawi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai
mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum kasih bagi kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat terkasih, kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Allah kita adalah yang Maha Kasih. Dia akan mengampuni setiap apa yang telah kita lakukan. Dia akan menutupi segala kelemahan kita. Sebagai wujud penyesalan kita akan naikkan hidung penyesalan kita yang terambil dari buku pujian nomor 234. Seperti yang kau ingini. Bukan dengan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu, mari kita serahkan setiap kelemahan kita dalam doa. Kita akan berdoa, jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat terkasih, itulah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita yang terdapat di dalam Yesaya yang demikian firman-Nya, sekalipun desamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari surat Yohanes yang ke-31 ayat ke-4. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan pujian dari buku nomor 332. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kuragukan rasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup,
Jemaat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tak putus-putusnya mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau memelihara hidup kami hingga saat ini. Berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang tidak kami pikirkan, Kau sediakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan sebelum kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu Bapa, kami selalu memohon pengampunan atas dosa pelanggaran kami terlebih dahulu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, terkhusus hamba-Mu yang tidak lebih dari yang lain ya Bapa. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar dan mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan mengarahkan kami. Dan rendahkanlah hati kami ya Bapa untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sepenuhnya ya Bapa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita mengucap syukur hingga saat ini kita boleh diberkati melalui kesehatan kami, kesehatan kita semua, dan boleh pada saat ini kita beribadah bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita untuk selamanya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada saat ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita pada Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang 10. Nanti kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Yeremia 17 ayatnya yang 10. Pada hitungan yang ketiga, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema saat ini yang diambil adalah memiliki motivasi yang benar. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan berarti saya sudah punya motivasi yang benar, tapi mari kita sama-sama belajar bagaimana kita belajar untuk bertingkah laku, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua pernah berbuat baik dan senang bila mendapat perlakuan yang baik. Betul Bapak Ibu? Dan menginginkan selalu diperlakukan dengan baik. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih-lebih ingin anak-anaknya juga berbuat baik. Dalam Alkitab dituliskan agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada di Galatia 6 ayat 9. Silakan dibuka Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 9. Kita baca sebentar saja satu ayat. Galatia 6 ayat 9. Saya bacakan Bapak Ibu untuk kita semua. Galatia pasal 6 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan yang menguatkan bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Namun, ada namunnya Bapak Ibu. Perbuatan baik kita tidaklah sempurna jika dibarengi dengan motivasi yang salah.
Sebelum lebih jauh kita membahas motivasi, kita berguru dulu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu motivasi? Motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi perencanaan, keputusan, pilihan dan tindakan seseorang. Kekuatan inilah yang memberi semangat dan gairah mengerjakan segala hal, baik positif maupun negatif. Jemaat yang terkasih, berbicara mengenai motivasi, Tuhan memperhatikan dalam setiap tingkah laku kita. Karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan apa yang tampak secara kasat mata. Seperti firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, yaitu dan mengerti segala niat dan cita-cita. Bapak Ibu, adalah tidak mudah kita mengerti motivasi dalam diri seseorang. Sebab motivasi dapat dibalut dengan segala tindakan, perbuatan yang disembunyikan secara rapi di balik sikap, perilaku maupun tindakan. Banyak orang yang memiliki motivasi tidak benar dalam membangun hubungan atau relasi dengan sesamanya. Misalnya, motivasi karena uang, motivasi karena materi. Kemudian banyak motivasi lain yang arahnya adalah negatif Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi motivasi tersebut tidak didasari oleh ketulusan dan kemurnian hati. Bahkan banyak, bukan banyak ya, cukup adalah orang Kristen pun aktif melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan karena motivasi yang positif Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada alasan-alasan tertentu. Misalnya karena materi, karena mencari jodoh, atau supaya terkenal dan mendapatkan pujian ataupun hormat dari sesamanya atau jemaat lain. Sama Bapak Ibu, kalau kita hidup bermasyarakat, kadang kita karena sungkan, ada sesuatu sungkan, terus kita ikut kerja bakti, tapi dengan keterpaksaan, biar dilihat, oh bapak ini, ibu ini, oh ternyata baik. Namun kebaikan itu tidak tulus, tidak murni dari hati, tapi karena sungkan. Karena apa? Karena tidak enak hati. Jadi kalau kita telisik ternyata karena keterpaksaan. Dalam hal ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing mulai menyelidiki motivasi kita masing-masing. Sejauh mana dalam keseharian kita saja, dalam bekerja, di rumah tangga ataupun di masyarakat, bagaimana kita bertindak? Apakah sudah didasari dengan ketulusan hati? Apakah didasari sudah dengan kemurnian hati? Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus membangun motivasi yang benar? Ini lumayan penting supaya saya pun tidak menyadari kadang kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu ya tadi, karena tidak ada sebenarnya setengah tulus, setengah enggak. Nah, mari kita berusaha belajar bagaimana kita mulai saat ini dengan tulus motivasi kita adalah murni untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama adalah supaya Tuhan tidak serba salah terhadap kita. Dalam Lukas 17 ayatnya yang 19 sampai 19 diceritakan mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Yesus meminta agar disembuhkan.
Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya satu orang yang kembali dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang lain hilang, gak jelas kemana. Kemudian demikian juga dalam kehidupan kita. Kita karena punya motivasi, karena ingin diberkati, karena ingin disembuhkan, karena ingin kaya, wah kita rajin, kita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah salah kita punya motivasi pengen kaya, pengen berhasil, pengen diberkati? Tidak salah, asalkan motivasi, bukan motivasi yang menjadi fokus kita. Kebalik, justru sebenarnya Tuhan menghendaki itu kita motivasi ke Tuhan dulu. Setelah itu nanti baru Tuhan yang berkarya kepada kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan yang membuat kita berhasil. Sama, saya merasakan juga kadang seperti itu. Saya punya motivasi seperti ini. Setelah saya belajar tentang firman Tuhan ini, saya oh iya, ternyata saya salah. Karena yang saya kejar adalah motivasinya itu. Dengan memperalat Tuhan supaya diberkati, supaya saya berhasil atau supaya saya sembuh. Tapi apa yang terjadi kalau kita fokusnya hanya kepada tujuan motivasi kita? Tuhan dinomor duakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah Tuhan yang tidak menghendaki kalau kita justru fokus kepada motivasi kita tadi yang salah. Kemudian kenapa kita harus membangun motivasi yang benar tadi? Yang kedua adalah agar kita jangan kecewa. Ini banyak terjadi pada kita orang Kristen. Kita berdoa dengan khusyuk dan Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan. Kita melayani Tuhan dengan berkorban apapun. Tapi Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa kita. Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang terjadi? Akhirnya bersungut-sungut karena rasa kecewa. Tuhan tidak mau mendengar doa saya, katanya seperti itu. Tapi Tuhan itu maha luar biasa. Tuhan tahu kapan menjawab doa-doa kita. Tuhan tahu berkat semana yang boleh kita terima. Kayak saya misalnya. Tuhan tahu ukuran berkat buat saya seberapa. Gak mungkin Tuhan mungkin berlebihan sehingga akhirnya saya adalah ambruk karena kebanyakan berkat. Misalnya seperti itu. Makanya kita sudah punya jatah masing-masing dan Tuhan tidak kurang-kurang memberkati kita kalau kita kembali dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri apa yang kita terima dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Terutama kesehatan. Saat ini kesehatan adalah mahal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau orang kadang, ya itu tadi, yang dituju bukan kesehatan nomor sekian, karena ngejar sesuatu, kadang lupa kesehatan. Yang terjadi seperti itu Bapak Ibu, jadi kekecewaan kalau kita hanya fokus kepada tujuan motivasi tadi. Maka itu kita harus selalu menjaga motivasi yang secara benar dalam mengerjakan apapun itu, terutama dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan karena oh iya, karena saya majelis nanti dilihat jemaat nanti, wow majelis kok enggak ini, ya udahlah saya ini. Berarti enggak dari dalam hati kita, karena terpaksa biar dilihat jemaat kalau majelis itu melayani. Enggak seperti itu juga Bapak Ibu ya. Jadi dengan dorongan hati yang terdalam, dengan kemurnian hati kita memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita mampu, yang kita kerjakan. Kemudian mohon ini dicatat baik-baik karena mungkin sangat mempengaruhi atau mengingatkan kita.
Motivasi yang ada dalam hati kita itu secara otomatis memengaruhi pikiran, tindakan, perilaku, dan reaksi kita. Kalau motivasi kita benar, semua yang kita hasilkan adalah benar dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kalau sebaliknya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau motivasi dalam hati kita itu baik, ya secara otomatis akan membuahkan buah-buah yang baik. Tapi kalau kita punya modus, punya maksud tertentu, apalagi maksud yang tidak baik, ya pada waktu itu dia berhasil sih, menurut dia baik-baik aja. Tapi Tuhan tadi kembali, Tuhan melihat hati, bukan lihat apa yang kasat mata. Kemudian adalah sangatlah mudah bagi Tuhan itu untuk memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyembuhkan kita, menolong kita. Tuhan teramat mengerti kebutuhan kita yang terbaik buat kita, dan selalu punya rancangan yang terbaik tentunya bagi kita semua. Jangan sampai motivasi yang salah tadi menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Periksa kembali hati kita masing-masing. Apakah motivasi kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau kita punya motivasi lain dalam arti yang agak menyimpang ataupun menyimpang? Mari Bapak Ibu, kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya. Jadi kita mengarah dalam kehidupan kita untuk membangun motivasi yang benar di dalam hidup kita, dan selalu serahkan apa yang menjadi angan-angan kita, cita-cita kita, tujuan kita di dalam Tuhan, sehingga biarlah Roh Kudus yang membimbing kita dan memiliki motivasi yang benar. Demikian firman Tuhan sebagai nats penutup. Mari kita baca dari Matius 6 ayat yang ke-33 sebagai nats penutup pada renungan kita pada minggu hari ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita serahkan perenungan kita pada hari ini di dalam Tuhan, dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh Tuhan belajar, kami boleh Tuhan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, sentuh kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk punya motivasi yang baik, punya motivasi yang benar ya Bapa. Biarlah Engkau yang berkarya atas kami. Jangan biarkan kami mempunyai motivasi kemana-mana Tuhan di luar Engkau ya Bapa. Fokuskan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa mengarahkan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hamba-Mu sekali lagi mohon ampun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Pakai, bungkus kami, jemaat-Mu di POGPM ini dengan berkat-berkat-Mu, dengan kuasa-Mu yang senantiasa melindungi kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami. Kami lanjutkan dengan syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami serahkan kepada Engkau Tuhan bangsa dan negara kami saat ini.
yang saat ini boleh Engkau izinkan pandemi ada. Tidak hanya di Indonesia saja Tuhan, di seluruh dunia pun saat ini pandemi boleh ada. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik, khususnya bagi bangsa Indonesia ya Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa menjaga kami, anak-anak-Mu. Biarlah yang sakit Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh Kau sembuhkan. Mereka yang Tuhan saat ini ditinggal saudara, orang tua, siapapun akibat COVID ini, Tuhan berkati. Mampukan mereka bangkit. Mampukan mereka Tuhan untuk berjalan menuju masa depan mereka ya Bapak. Demikian bangsa kami ya Bapak. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami yang saat ini berjuang Tuhan untuk mengatasi COVID yang saat ini boleh melanda. Presiden, wakil presiden, menteri, sampai jajaran yang terendah sekalipun, Tuhan berkati mereka. Pakai Tuhan mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapak. Demikian juga ekonomi boleh Kau berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Selama ini boleh ekonomi kami turun, tapi Tuhan memberkati bangsa kami ini boleh kembali bergerak naik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk Sugar Group Companies. Saat ini yang kami boleh tebang giling, Tuhan berkati. Apapun yang terjadi ataupun pergumulan di tempat ini, Tuhan campur tangan. Biarlah kami boleh memperoleh berkat-Mu di tempat ini dan boleh ambil bagian dalam proses produksi gula di tempat ini ya Bapak. Siapapun Tuhan yang turut ambil bagian Kau berkati. Pemimpin-pemimpin kami di tempat ini Engkau berkati. Biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga umat-Mu di tempat ini di POGPM. Tuhan berkati. Yang saat ini kami masing-masing boleh beribadah di rumah. Kami ucap syukur Tuhan, karena kami boleh masing Kau beri kesempatan untuk beribadah. Berilah kami semangat, piculah kami Tuhan, sehingga kami tetap setia, kami tetap mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala hal. Biarlah kami semua boleh Tuhan saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Biarlah pandemi ini boleh menjadi titik tolak kami Tuhan untuk semakin baik, semakin dekat dengan Engkau. Demikian juga pengurus yang boleh Engkau percaya di tempat ini, Engkau berkati ya Bapak. Biarlah kami semua boleh Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, yang dalam pemulihan. Tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau tahu siapa-siapa mereka, siapa-siapa saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi buat saudara-saudara kami ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Demikian juga ibu-ibu yang saat ini boleh Engkau percaya dengan kehamilan. Engkau berkati Tuhan. Engkau sertai sehingga masa kelahiran, masa persalinan nanti boleh Tuhan berikan kelancaran, boleh Tuhan berikan kesempurnaan, kesehatan bagi anak dan ibu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga saat ini kami berdoa buat anak-anak kami yang belajar daring Tuhan. Banyak hal baru yang mereka dapatkan, banyak hal yang mereka masih dalam proses adaptasi dengan daring saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan mampukan mereka untuk segera mengambil bagian dalam proses daring ini. Kami berdoa supaya tatap muka sekolah boleh segera dibuka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh berinteraksi kembali dengan teman-teman mereka. Demikian juga kami berdoa baik yang di dalam set maupun luar set mereka, Kau berkati, Kau jaga lindungi dari COVID-19 saat ini yang boleh melanda Tuhan. Tuhan, kami yakin Engkau ada buat anak-anak kami khususnya, mengarahkan mereka menuju masa depan mereka yang cerah.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami ya Bapak. Banyak hal yang ingin kami sampaikan. Dengan keterbatasan hamba-Mu, Engkau lebih tahu sebelum kami mengucapkannya. Kami serahkan doa-doa kami ini seluruhnya dengan tangan kuasa-Mu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, bersama gereja segala abad, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat terkasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Sebagai dasar kita memberi persembahan, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Pujian Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Jemaat, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa.
Bapa di surga, puji syukur Tuhan Yesus atas setiap berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, jadikan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan kiranya persembahan ini sebagai alat pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan warta gereja pada saat ini. Warta gereja yang pertama adalah warta keuangan. Persembahan minggu yang lalu berjumlah Rp3.706.000. Kemudian pengumuman berikutnya adalah 1. Bahwa mempertimbangkan situasi kondisi pandemi pada saat ini, maka untuk ibadah tetap dilaksanakan di rumah-rumah. Kami, Majelis POG GPM, mengajak kepada seluruh jemaat untuk selalu mentaati himbauan pemerintah dan perusahaan dalam pencegahan virus COVID-19. Kemudian, warta berikutnya untuk koordinator boleh Bapak Ibu membaca di dalam sangkakala. Demikian warta gereja pada minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian pengutusan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 339. Maju Laskar Kristus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar suara-suara yang nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup ibadah kita pada saat ini, marilah kita sama-sama menaikkan doa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, melakukan saat teduh sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.